Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Adiaksa. Nama saya Harisma Cahaya. Dan dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Fikih, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang kami hormati Ibu Herlina selaku dosen dari mata kuliah Ilmu Fikih, dan yang saya banggakan rekan-rekanku sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan materi kami tentang zakat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Dengan kata lain, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Kewajiban ini sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Terjemahan ayat tadi menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang rukuk, yaitu orang-orang yang tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Ancaman penolak zakat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Orang yang meninggal tapi masih mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat, harta hanya diwajibkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang saat masih hidup. Oleh karenanya, jika seseorang telah meninggal dunia serta sewaktu hidupnya telah membayar zakat atas harta yang dimiliki, tidak ada lagi yang perlu dikeluarkan zakatnya, sebab kepemilikan seluruh hartanya beralih kepada ahli warisnya. Berbeda jika sewaktu hidupnya tidak membayar zakat atas harta yang dimiliki. Sebelum hartanya diwariskan kepada ahli warisnya, terlebih dahulu harus ditunaikan zakatnya sesuai dengan jumlah harta yang wajib dizakati saat masih hidup. Kemudian, niat zakat fitrah. Sebelum mengeluarkan zakat fitrah, seseorang harus berniat terlebih dahulu untuk ketegasan ibadahnya. Niat tersebut bisa diucapkan untuk zakat fitrah diri sendiri, istri, anak, dan keluarga. Kemudian, waktu yang tepat membayarkan zakat. Ada beberapa waktu dan hukum dalam membayarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah, yaitu pembayaran zakat fitrah yang dimulai dari awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, yaitu pembayaran zakat fitrah saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan menuju Idul Fitri. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu saat salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, tetapi sebelum matahari terbit. Yang kelima, waktu haram, yaitu pembayaran zakat fitrah setelah matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Dari penjelasan waktu-waktu membayarkan zakat fitrah tersebut, dapat dianjurkan untuk melakukan pembayaran sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Selanjutnya, mengeluarkan zakat sebelum waktunya. Menunaikan zakat lebih awal sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan harta tersebut telah mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut adalah wajib zakat. Harta yang wajib dizakati: 1. Emas dan perak. 2. Zakat piutang. 3. Zakat surat-surat berharga. 4. Perhiasan. 5. Zakat mas kawin. 6. Uang rumah kontrakan.
7. Barang dagangan, 8. Hasil pertanian dan buah-buahan, 9. Tanah pajak, 10. Tanah sewaan, 11. Zakat madu, 12. Binatang ternak, 13. Zakat rikas dan barang tambang. Kemudian zakat fitrah, pengertian, hukum, jumlah, pembagian zakat. Apakah di dalam harta ada kewajiban selain zakat? Di poin pertama tadi sudah dijelaskan bahwa zakat merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam sebelum Hari Raya Idul Fitri atau selama bulan Ramadan. Sedangkan hukum melaksanakan zakat fitrah adalah wajib fardu ain. Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional menetapkan besaran zakat fitrah dalam bentuk beras yang ukurannya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Zakat sendiri memiliki aturan seperti kepada siapa saja zakat harus diberikan. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan juga yang mendistribusikan zakat. 4. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kelima, hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Gharim, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya. 7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan zakat memang adalah suatu kewajiban, akan tetapi masih ada hak yang harus dikeluarkan selain zakat, yakni memberikan harta yang kita memiliki kepada kerabat, anak-anak yatim, tempat ibadah, orang-orang miskin, musafir yang membutuhkan pertolongan Allah adalah suatu kebajikan yang utama. Macam-macam sedekah, mustahik sedekah, pembatalan sedekah, menyedekahkan barang haram, istri bersedekah dari harta suami, menyedekahkan semua harta, sedekah pada kafir zimmi dan harbi, sedekah untuk hewan, sedekah jariah. Sedekah merupakan suatu perilaku yang terpuji, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat menjadi amal soleh bagi seseorang yang melakukannya dalam ajaran Islam. Ada beberapa jenis sedekah. Yang pertama, sedekah materi, yaitu sedekah yang berupa memberikan uang, makanan, minuman, dan juga takjil buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, sedekah non-materi, yaitu sedekah tanpa mengeluarkan materi, tapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus kepada sesama. Kemudian sedekah yang ketiga, sedekah jariah, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah itu telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Misalnya membangun masjid, membangun tempat-tempat yang bermanfaat lainnya. Mustahik sedekah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' atau Syarah Al-Muhazzab berpendapat sedekah kepada sanak famili atau kerabat lebih diutamakan daripada ke orang lain. Pembatalan sedekah. Allah memuji kaum mukminin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dengan menjanjikan pahala yang besar. Namun tidak diungkit-ungkit lagi apa yang telah mereka beri untuk orang lain, karena dapat
menyakiti hati orang yang diberi. Jika ini terjadi, maka pahala infak dan sedekah mereka akan terhapus. Menyedekahkan barang haram. Seorang bersedekah dengan harta hasil riba, curian, korupsi, judi, menipu, dan dengan cara haram lainnya. Pada eksistensinya, ia tidak bisa disebut sebagai sedekah karena itu perbuatan yang batil. Allah tidak menerima suatu amalan dari yang haram. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.